Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinonto Antirayo dalam program Setiap Hari Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen, lalu jangan di skip video ini atau jangan dilewati video ini, dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dan renungan-renungan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu dimanapun berada. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ini atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya akan memberikan tema renungan saya atau tema khotbah saya adalah tidak menjadi pemalas. Salah satu penyakit atau ciri orang malas adalah mager, atau biasa disebut itu malas gerak. Nah, atau kebanyakan tidur. Nah, akibatnya badan sering terasa lemes ya, kurang semangat, pekerjaan dan tugas-tugas tertunda, lalu kemudian sering terlambat. Nah, kalau terjadi kepada anak-anak, orang tua itu sering marah-marah dan ujung-ujungnya banyak menemukan kejanggalan atau kegagalan yang terjadi. Nah, di sini firman Tuhan bisa kita baca, yang saya ambil di kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kita boleh baca bersama-sama atau saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 6 sampai ayat ke-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makannya pada waktu panen. Nah, Bapak Ibu Saudara, ciri khusus semut yang sangat identik adalah memiliki antena ya. Ya, antena pada semut itu memiliki fungsi dan itu mendeteksi rangsangan kimiawi dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, itu sebuah indikator-indikator atau sesuatu petunjuk ya untuk semut. Nah, untuk seekor semut, Bapak Ibu Saudara, hewan kecil ini tidak bisa diremehkan ya. Orang nggak bisa pandang rendah ini semut. Kenapa? Semut mampu memikul benda kurang lebih 50 kali berat ya. 50 kali berat badannya semut itu sendiri ya. 50 kali beratnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, bayangkan saja ya, semut ini memiliki kekuatan seperti apa jika mereka lakukan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, ditambah lagi kalau mereka itu berkumpul bersama lalu kemudian memindahkan objek yang lebih besar lagi ya, itu dapat mereka lakukan. Mengapa? Karena mereka itu adalah semut yang selain bersatu, mereka juga dapat melakukannya dengan kemampuan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada beberapa manfaat ya, ada beberapa manfaat saat kita tidak menjadi pemalas. Manfaat yang pertama, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Bapak Ibu mungkin dalam pekerjaan ya, Bapak Ibu contohlah pada semut ya, mereka ketika beraktivitas, ketika melakukan sesuatu, ketika mereka mengambil makanan ataupun menyediakan makanan, mereka itu sering ya melakukannya bersama-sama dan kemudian bisa numpuk tuh sampai sampai menjadi suatu timbunan ya. Mengapa? Karena mereka selain bersatu ya, mereka tidak tidak saya yakin bahwa mereka itu selalu rajin ya rajin melakukan hal itu. Makanya firman Tuhan katakan, belajarlah kepada semut, karena semut ini rajin ya. Karena orang kalau pemalas ya, dia akan gerak mager aja terus ya, malas gerak ya, terus tidur-tiduran, nggak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya semuanya tertunda. Nah, dibanding dengan semut ya, ketika kita perhatikan semut dan firman Tuhan katakan, justru ya firman Tuhan katakan bahwa hai pemalas, pergilah kepada semut. Kita disuruh pergi. Jadi firman Tuhan ini nyuruh begini, dia menunjukkan kepada kita ya, kitanya diajak oleh firman Tuhan ya. Saya nih contoh seorang pemalas, diajaklah saya, terus saya tuh harus katanya, karena di sini kata pergi, pergilah ya.
melihat kepada semut. Jadi saya harus perhatikan dan lihat semut itu. Saya harus ada di suatu tempat ya, lalu kemudian melihat semut dan memperhatikan lakunya. Nah, jadi firman Tuhan itu ajak Bapak. Ini bukan hanya sekedar kiasan ya, bukan hanya firman Tuhan bukan hanya sekedar kiasan atau sebuah perumpamaan, tetapi justru memang kalau kita lihat ya, semut itu justru dapat berguna bagi orang-orang percaya ya. Kita tahu bersama bahwa ketika kita menjadi orang yang tidak pemalas, maka kita akan berhasil dalam hidup kita. Nah, kenapa orang-orang di luar sana mereka begitu berhasil, ya begitu luar biasa, bahkan mereka dengan mereka tidak menjadi malas, maka mereka akan menuai apa yang mereka telah kerjakan. Nah, lalu kita pergi kepada semut dan perhatikanlah lakunya. Kenapa firman Tuhan suruh kita perhatikan lakunya ya? Lakunya apa yang dia lakukan, apa yang semut lakukan. Nah, yang semut lakukan adalah dia tuh selalu berjalan ya, kemana dia pergi ya di situ pasti. Kenapa? Karena ada antenanya itu yang dapat ya dapat mencari ya sebuah bahan kimia, ataupun dia dapat memberikan signal kepada semut-semut yang lain bahwa di sini ada makanan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, bahwa kita harus memperhatikan lakunya ya, laku dari si semut ini. Nah, kalau kita ada teman atau rekan atau kerabat yang begitu rajin, nah kita perhatikan kepada dia, mengapa dia rajin. Nah, dan jadilah bijak, kata firman Tuhan. Nah, biarpun tidak ada pemimpin, kata firman Tuhan, biarpun semut ini nggak ada pemimpinnya ya, pengaturnya, bahkan penguasanya, justru dia menyediakan rotinya di musim panas. Justru kadang kita nih punya pemimpin, tetapi kita nggak menyediakan apa-apa ya, bahkan kita nggak bisa mengumpulkan apa-apa. Padahal kita nih adalah manusia yang mulia, manusia yang istimewa, kita punya ciri khas ya, tetapi justru kita mengabaikan hal-hal ini. Nah, manfaat pertama ya, saat kita tidak menjadi pemalas, di sini ada beberapa manfaat. Manfaat pertama saat kita tidak menjadi pemalas adalah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Bapak Ibu Saudara, siapapun dia, pasti dia menginginkan hasil yang maksimal, hasil yang benar-benar berkualitas, hasil yang tidak mengecewakan. Siapapun ya, ketika seorang mengerjakan sesuatu, ketika seorang membuat suatu program, ketika seorang membuat schedule atau planning ke depan, maka dia ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Orang pun ketika dia membuat perencanaan-perencanaan ke depan, pasti dia sudah punya target. Dan kita nih sebagai orang yang tidak malas atau tidak menjadi pemalas ya, mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, manfaat kedua saat kita tidak menjadi pemalas adalah kita akan menemukan jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ya, semut ini sepertinya mereka tuh begitu aktif ya, mereka selalu berjalan kemana mereka diberikan signal untuk sana, diberikan diberikan indikator ya, oleh temannya ya, petunjuk oleh temannya, maka mereka akan ke sana dan menemukan jalan yang baru, baik itu ketika mereka memakan bahan kimia dan lain sebagainya, ataupun mungkin ya mereka akan kembali dari aktivitas, atau mereka akan kembali dari kegiatan, karena kalau kita lihat, perhatikan, semut ini sering makan sesuatu yang, kalau makanan sisa gitu, mereka akan cari dan mereka akan makan gitu. Nah, entah mereka akan balik ke tempat mereka, yang pasti mereka akan jalan di jalan itu. Nah, dan kalau kita perhatikan, saya seberapa kali memperhatikan dan melihat semut, begitu mereka mengambil suatu makanan, maka mereka akan semuanya itu pasti akan mengambil makanan. Kenapa? Karena satu sudah memberikan signal. Nah, demikian dalam kehidupan kita. Manfaat kedua adalah kita akan menemukan jalan yang benar. Nah, ketika kita tidak menjadi pemalas, kita akan menemukan jalan yang benar. Nah, jalan yang benar seperti apa? Jalan yang benar yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jalan yang benar yang Tuhan ingin beritahukan kepada kita adalah Dia yang adalah jalan itu sendiri. Itu yang kedua. Dan manfaat saat kita tidak menjadi pemalas adalah kita akan dibentuk seperti Tuhan mau. Kadang kita merasa benar, kadang kita merasa, Tuhan, saya kok udah gini, ngapain saya harus lakukan itu. Jadi kita kadang-kadang lebih sok tahu daripada Tuhan. Nah, kadang-kadang kita nih maunya sebenarnya dibentuk oleh Tuhan lebih indah lagi, tetapi kita malah merasa cukup. Ya udah, enough aja, cukup saja Tuhan, aku udah nggak mau lanjutin lagi ya.
kita akan dibentuk seperti Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan bentuk seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kadang-kadang kita nggak suka, kadang-kadang kita nggak mau. Tetapi kalau Tuhan yang mau tidak mau kita harus mau. Nah, itu manfaatnya. Kita akan dibentuk seperti Tuhan mau, sehingga kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara agar kita tidak menjadi pemalas? Nah, kalau kita nggak mau jadi pemalas, ada caranya. Caranya andalkan Tuhan setiap hari. Nah, kalau kita andalkan Tuhan setiap hari, maka kita tidak akan menjadi pemalas. Kita akan menjadi orang rajin, kita menjadi orang percaya yang rajin, orang percaya yang menghasilkan, orang percaya yang berkualitas, dan kita akan melihat berkat-berkat Tuhan. Lalu kemudian bagaimana cara agar kita tidak menjadi pemalas? Nah, belajar kepada semut, seperti yang saya katakan tadi. Firman Tuhan katakan bahwa belajarlah kepada semut dan perhatikanlah lakunya. Jadi kita bukan hanya sekedar ya andalkan Tuhan, ya kami andalkan Tuhan, ya secara umum semua orang juga andalkan Tuhan, tetapi kita belajar kepada semut, ya, agar supaya tidak menjadi pemalas. Lalu kemudian perhatikan, yang berikutnya perhatikan laku dari semut seperti apa. Kita dapat belajar dari semut, ya. Kita bukan hanya belajar dari suatu objek saja, tetapi kepada semut pun kita bisa belajar. Yang ketiga, bagaimana agar cara kita itu tidak menjadi pemalas. Yang berikutnya adalah kita memberi semangat atau menyemangati diri sendiri. Nah, kadang orang nggak sayang diri sendiri, ya. Kadang orang buat apa kasih diri sendiri gitu. Nah, orang kadang-kadang buat apa bertanya, ya, ngapain nyemangatin diri sendiri, sehingga dia justru merugikan diri sendiri. Padahal firman Tuhan katakan, kasihlah orang lain seperti dirimu sendiri. Artinya bukan hanya orang lain juga, kitanya, ya, kita mampu menyemangati diri kita sendiri. Nah, ini yang harus kita lakukan sehingga kita tidak menjadi pemalas. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka kita akan diberkati oleh Tuhan, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.